Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan tugas PKS kami yang bertema tentang perhitungan alat berat. Yang pertama, saya sebagai moderator, Marcella Sirait dengan NIM 121370048. Dan selanjutnya, Saya David Dalius, NIM 121370043. selanjutnya, Saya Mikael Albert Semanulang dengan NIM 1213752. oke, sebagai pematerinya, David Dalius. Oke, Dimulai. kan saya mulai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai judul kami, yaitu adalah perhitungan produktivitas alat berat. Di mana alat berat itu mungkin masih yang pada bingung ya, alat berat itu apa sih gitu kan. Mungkin masih banyak yang masih bingung. Jadi alat berat itu adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi, kayak seperti pengerjaan tanah, terus pertambangan, memindahkan bahan bangunan, kayak implemen, contohnya itu kayak implemen, alat traksi, struktur segala macamnya. Nah, kemudian di sini kan perhitungannya mengenai produktivitas alat berat. Nah, produktivitas itu apa sih? Itu kan produktivitas atau kapasitas alat ini apa sih? Yaitu besarnya keluaran atau output volume pekerjaan tertentu yang dihasilkan alat per satuan waktu. Nah, untuk memperkirakan produktivitas alat itu diperlukan faktor standar kerja alat yang diberikan sama pabrik pembuat alat. Terus ada faktor efisiensi alat, operator, kondisi lapangan, dan ada material juga. Kemudian cara perhitungannya atau cara perhitungan taksiran produktivitas alat pun beraneka ragam, tergantung fungsi dari kegunaan alat tersebut. Nah, rumus yang paling umum itu biasanya adalah P sama dengan Q dikali N dikali E K. Jadi ini dapat dirumuskan jadi kayak gini kalau di dalam pengundian C++. Nah, di mana P itu sebagai produksi per satuan waktu. Kemudian Q-nya itu adalah kapasitas produksi alat per satuan waktu yang ini. Kemudian N-nya itu adalah jumlah siklus per jam, ya, yang ini. Kemudian yang EK-nya itu adalah efisiensi kerja, yaitu yang ini. Oke. Sekian dulu dari latar belakangnya ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai program ini. Yang pertama udah pasti yaitu include IOStream dulu. Kemudian pakai using namespace std. Terus integer main. Nah, kita ada menggunakan tiga jenis, yaitu ada integer yang pertama yang disimbolkan jadi n. Kemudian ada float, ya, buat array juga bisa. Kayak ini A, ini array ya. Ini A ini ada kapasitas produksinya. Kemudian B-nya ini juga pakai array n, ya. B ini sebagai jumlah siklus per jam. Kemudian yang C ini adalah bukan, terbalik ya. Jadi kapasitas produksi alat per satuan waktu itu yang B, kemudian jumlah siklus itu yang C, dan A itu adalah masuk efisiensi kerja. Kemudian yang di float ini ada hasil yang dimulai dari 0, kemudian dan ada total. Kemudian yang jenis ketiga yaitu string yang kita simpulkan jadi hitung. Nah, yang pertama kami lakukan itu adalah membuat judul dengan dari cout, ya. Kalau ini buat
biar tambah rapi. Ini. Kemudian cout, masukkan banyak perhitungan. Jadi ini adalah yang akan jadi arraynya, ya. Ini buat arraynya, n ya. Kemudian masuk ke rumus, yaitu kita pakai percabangan for. Percabangan for itu integer, i sama dengan 0, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n. Jadi i-nya ini mulai dari 0 sampai n. Dan increment, harus ada increment-nya. Kemudian cout, masukkan kapasitas produksi alat persatuan waktu. Nah, yang B ya. Yang B, dan arraynya ini sebesar I. I dari sini nih. Kemudian yang bawah juga cout, masukkan jumlah siklus per jam saat ini, yaitu sin. Langsung sin C. C itu yang ini. Dan arraynya itu I. Sampai ke I. I-nya juga sama dari sini. Kemudian cout. Masukkan efisiensi kerja. Nah, efisiensi kerjanya yaitu yang A. Dan arraynya itu I. I-nya dari sini sampai ke I. Nah, ini rumusnya yang saya katakan tadi, yaitu P sama dengan, ini P jadinya, P sama dengan Q dikali N dikali EK. Atau bisa ini Q-nya, ini Q-nya, ini Q-nya, ini N, ini EK, dan ini N. Kemudian dibuat cout lagi, ya, hasilnya buat cout, hasil perhitungan nilai produktivitas alat beratnya, ya, nih. Jadi cout hasilnya dari yang sini. Nah, jadi perhitungan dari sini akan dikeluarkan di sini. Ya. Kemudian cout. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Ini jadinya ke perulangan. Jadi di sini juga memakai array, percabangan, dan perulangan. Percabangan dan perulangan. Jadi apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Ini merupakan perulangan Y atau N. Jika menjawab Y, akan diulang lagi ke bagian sini. Ini. Ulang. Ini ya. Diulang ke bagian sini lagi. Jika menjawab N, maka program akan berhenti. Ya. Sini itu. Nah, ini perulangannya. Ya. Terjadi proses percabangan ketika kita ingin menghitung. Menghitung lagi, kita hanya tinggal menekan Y. Atau Y yang gede ini. Kalau ingin hitung lagi ya. Y kecil dan Y gede. Kalau kita N, jadi programnya akan berhenti secara total. Jadi dia tidak akan melakukan perulangan. Oke. Dan return 0 udah pasti ya. Ini goto ya. Goto ulang. Ini seperti kita kembali lagi ke bagian sini. Ulang. Goto ulang. Kalau kita menjawab Y atau Y kecil. Y besar atau Y kecil. Jadi goto ini ya buat perulangan. Ya. Seperti itu. Jadi akan saya tampilkan
hasil eksekusinya. Pertama compile dulu. Setelah di-compile kita harus paham untuk melihat program hasil eksekusinya. Apakah sudah terlihat? Marcella, sudah terlihat belum ya hasil eksekusinya? Sudah. Oke. Di pertama kita masukkan banyak perhitungan buat arraynya. Jadi kita mau berapa? Seperti kita mau dua perhitungan, kemudian kita masukkan kapasitas. Kapasitasnya itu misalkan kita masukkan 30. Kemudian masukkan jumlah siklus per jam saat ini, misalkan 21 ya. Kemudian efisiensi kerja, kita coba masukkan 3. Maka hasilnya akan seperti ini, 1850. Ini dikali ini, dan kali ini juga. Jadi hasilnya itu 1890. Kemudian makanya kita kan perhitungannya 2 kali. Jadi ini diulang jadi 2 kali. Misalkan kita masukin lagi 2. Terus yang siklus per jam 1, efisiensi kerja 4, maka hasilnya 8. 2 kali 4, 8. Nah, ini adalah perulangannya. Jadi dia akan berarti programnya akan berhenti sejenak dan dia akan menanyakan perulangan. Apakah ingin perulangan atau tidak? Jadi saya akan menjawab yes. Maka perulangan akan terjadi lagi. Jika perulangan perhitungan 1 kali, jadi saya akan coba masukkan 12, 1, 12, 3. Jadi akan 36. Dan jika perulangannya saya jawab N, maka program akan berhenti secara total. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai program perhitungan produktivitas alat berat. Sampai di sini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Marcella Sirait. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tuturnya David Delius. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya.